Hai guys, welcome to my channel Gibahin, channel yang bakalan ngebahas tentang hal-hal gibah tapi berfaedah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube ini karena kalian bakalan dapetin gibah-gibah yang super duper bisa membangun kalian sebagai seorang individu. Penasaran dengan my first video? So let's check it out. Terkadang kalau misalkan kita hidup dengan bermasyarakat ya, kita kadang-kadang banyak banget ngomongin hal-hal tentang orang lain. Nggak sah ya kalau misalkan kita tuh nggak ngomongin tentang orang gitu. Nah, di channel ini aku bakalan ngebahas tentang gimana sebenarnya kita itu akan lebih berfaedah kalau kita itu ngegibahin diri kita sendiri gitu. Buat apa? Buat self improvement dan untuk membuat kita itu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Nah, gibah apa yang bakalan aku bahas kali ini? Gibah yang pertama adalah gibah yang pertama adalah tentang mengapa wanita selalu benar. Bahwa wanita selalu benar ya. Mungkin cowok-cowok yang ngeliatin channel ini bakalan ngerasa, wow, kok pembahasan pertamanya ekstrim sekali. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin aku pun sebagai seorang wanita ya merasa bahwa banyak sekali stereotip dari orang yang menganggap bahwa lu mau ngomong kayak gimana pun kalau udah berurusan sama perempuan, lo tuh nggak akan pernah bisa bener. Lo tuh pasti bakalan disalah-salahin ataupun ya memang harus ngerasa salah. Tapi is that the point? Nah, ini yang bakalan aku bahas di sini teman-teman. Oke, dari pandangan aku pribadi ya sebagai seorang perempuan, aku memang merasa bahwa perempuan ini memiliki sisi dimana dia akan memiliki sebuah argumentasi gitu ya. Nah, jadi perempuan itu ya bener-bener nggak mau merasa disalahkan, nggak mau merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dinilai baik gitu. Jadi mostly perempuan itu adalah orang yang memang selalu ingin dilihat perfect oleh orang lain, apalagi oleh pasangan dia sendiri. Nah, namun banyak banget yang nanya, apakah benar wanita itu lebih emosional daripada laki-laki? Menurut kalian gimana? Nah, teman-teman, berdasarkan studi dari Rosalind Franklin dari University of Medicine and Science, dia ini membantah tentang hal tersebut. Jadi stigma sebelumnya yang berbicara bahwa hipokampus yang ada di struktur otak wanita itu tuh jauh lebih besar daripada di otak laki-laki. Dimana hipokampus ini adalah bagian yang dapat mengatur keseimbangan emosi dari gender ini sendiri atau dari manusia itu sendiri, seperti itu. Nah, ternyata hal ini tidak benar. Oke, jadi ternyata dari Rosalind Franklin itu sendiri mengatakan bahwa sama aja nih ukurannya, dan sebenarnya wanita dan pria itu tuh sama-sama bisa memunculkan emosi yang sama gitu. Bahkan pria ini jauh lebih bisa emosional daripada wanita. Lantas kenapa wanita dikenal lebih emosional daripada laki-laki? Jawabannya adalah karena wanita itu tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Jadi kalau laki-laki itu mereka jauh lebih bisa menyembunyikan perasaannya sehingga terlihat bahwa dia ini tidak emosional. Berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu kita pasti selalu mengungkapkan apa yang ada di perasaan kita sehingga kita terlihat lebih emosional. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi anggapan sebenarnya wanita itu selalu benar itu tidaklah benar ya. Kenapa? Karena pada dasarnya itu wanita itu hanya ingin menunjukkan ide mereka, menunjukkan apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang ada di dalam pikiran mereka. Dan bagi orang yang mengklaim bahwa wanita ini adalah sebuah makhluk ya yang selalu benar, berarti dia hanya memandang dari satu sisinya saja ya. Dia nggak ngelihat nih sebenarnya apa sih yang diucapkan oleh wanita ini gitu. Kenapa dia itu pengen didengar ya? Karena itu tadi teman-teman, dia akan selalu mengeluarkan semua yang ada di dalam emosinya seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin kayak aku juga pernah merasa ya dari pasangan-pasangan dulu ya, Cile
yang juga bilang bahwa kenapa sih harus cerewet gitu, kenapa sih harus nyuruh ngelakuin ini itu gitu ya, kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu gitu ya. Karena wanita itu memang memikirkan sesuatu itu nggak cuma dari satu titik doang gitu. Jadi kita tuh memikirkan nggak cuma dari satu side effect-nya doang, tapi juga efek jangka panjang gitu. Makanya ya wanita akan jauh lebih cerewet daripada laki-laki gitu kan. Kayak kita oke, kamu jangan ngerokok lah misalkan, untuk cowok ya, kamu jangan ngerokok lah, nanti kalau misalkan orang lain itu cium asap rokoknya gimana, kan bakalan bisa jadi perokok pasif seperti itu. Nah itu adalah perspektif dari perempuan gitu, yang memang dikenal jauh lebih cerewet gitu. Nah cuman kalau cowok ini bodo amat ya gitu mau yang lain stroke, gagal ginjal atau apa gitu kan ya, ya mereka tidak berpikiran seperti itu, karena mereka berpikirnya bahwa ya sesimpel itu ya, kalau memang selama orang ini merokok dan tidak ngerecokin orang lain ya udah gitu, selama orang lain ngomongnya fine fine aja jadi ya udah gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan ini dibedakan dengan cara mereka untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi teman-teman semua nggak boleh ya punya stereotip bahwa wanita tuh selalu benar, enggak ya. Aku pun sebagai wanita merasa bahwa ya mungkin ada some part dimana kita tuh memang ngerasa bahwa we need improvement gitu. Kita tuh benar-benar butuh sesuatu ataupun seseorang ya, apalagi seorang laki-laki yang benar-benar bisa menilai kita dari sisi yang berbeda gitu. Nah kenapa wanita dan pria itu diciptakan berpasang-pasangan ya, karena untuk saling melengkapi itu. Wanita yang mungkin terlalu emosional ya, mengungkapkan segala emosinya mereka, akan bisa diredam oleh seorang laki-laki yang berpikiran jauh lebih rasional gitu ya. Misalkan kayak saya marah gitu ya, marah-marah banget nih gitu ya, apa sih kok bisa begitu, kok bisa begini, bla bla bla. Tapi dari pandangan rasionalnya seorang laki-laki ini ya, mereka akan membantu kita untuk bisa menenangkan, ya udah kan yang penting kamu bla bla, kan yang penting itu nggak ganggu kamu, yang penting kan kamu juga tidak terganggu aktivitasnya dan lain-lain gitu. Nah inilah peran fungsi wanita dan laki-laki ini memang harus saling berdampingan ya. Nah kemudian Kak Mai, kenapa di luar sana banyak juga pasangan yang sejenis gitu ya. Nah aku di sini tidak akan membahas apakah itu boleh ataupun tidak boleh untuk dilakukan ya, itu semua adalah prinsip dari orang lain dan aku tidak akan mengganggu prinsip orang lain tersebut gitu. Nah tapi di sini adalah bagaimana ya memang karena perempuan sesama perempuan ini sama sifatnya gitu, jadi makanya mereka akan merasa oh dipahami, oh merasa dingertiin gitu. Dan sesama laki-laki juga merasa seperti itu gitu. Nah tapi padahal laki-laki dan perempuan ini kalau di mix and match kan, ini tuh benar-benar bisa jadi kolaborasi yang sangat apik, yang benar-benar bisa membuat suasana yang lebih netral di antara kedua sisi ini gitu ya. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa wanita selalu benar ya, tidak ada yang seperti itu. Oke, kalau memang menemukan yang seperti itu boleh nanti kita sharing ya. Nah, jadi segala hal itu bisa kita lihat tergantung dari perspektifnya kita. Kita tuh melihat dari sisi apanya sih gitu. Jadi untuk cara pandang laki-laki dan perempuan juga pastinya berbeda, dan ketika memang sudah menyatu ya, apalagi sudah menikah, itu pasti harus menilai pasangan satu sama lain itu dari sisi yang berbeda, dari sisi lainnya. Supaya apa? Supaya akur terus gitu. Supaya memang benar-benar melihat sesuatu itu dari kebutuhan masing-masing, dari tipe seorang pria dan tipe seorang wanita, sehingga membuat keduanya bisa bersatu dan bisa membuat kekurangan-kekurangan di antara keduanya ini bisa saling menyatu. Oke, seru banget. Oke guys, jadi itu sedikit pandanganku ya tentang stereotip bahwa wanita selalu benar ya. Jadi buat kalian di luar sana yang masih menganggap hal seperti itu, don't ya, jangan sampai kalian punya pemikiran seperti itu, karena sekali kita punya stereotip seperti itu akan terus nyangkut di kepala kita, dan ketika kita memiliki masalah dengan lawan jenis ya, apalagi laki-laki dengan perempuan gitu ya, nah itu udah terpatri dan kita bakalan mental block gitu sama
hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk bisa menyesuaikan diri dan bisa menyamakan persepsi gitu. Karena di hidup ini yang paling susah memang menyamakan persepsi, karena manusia dilahirkan dengan berbeda karakter, dengan berbeda juga yang ada di kepalanya, dengan berbeda lingkungan, dengan berbeda didikan, sehingga kita harus saling tahu dan paham bahwa sesama manusia ini memang banyak yang harus disesuaikan. Oke guys, sekian video aku yang pertama ini. Oke guys, itu yang bisa aku bahas tentang mengapa wanita selalu benar. Kita akan bahas lagi tentang gibahan-gibahan lainnya yang pastinya edukatif, dan juga ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk bisa mengimprove diri kita agar bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk channelku, karena bakalan ada video-video menarik lainnya, dan kalian juga bisa request ya untuk video selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, see you, semoga bermanfaat.